Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang sedang sakit atau saat ini sedang mengalami kesulitan, semoga cepat pulih sehat kembali dan dalam keadaan baik lagi. Dalam beberapa waktu belakangan ini, saya ngerasain energi atau aura di Indonesia kok terasa tense, berat, panas, dan seperti penuh tekanan gitu. Apa kalian juga ngerasain hal yang sama? Pada momen-momen seperti ini, saya ngerasa ada pesan yang ingin disampaikan oleh semesta kepada kita melalui goncangan besar yang kita alami ini. Dan apa yang saya mau sharing saat ini adalah hal-hal yang menurut saya ini adalah sebuah pesan dari semesta. Yang tentu saja berdasarkan dari interpretasi saya ya. Semoga apa yang saya share ini bisa memberi sudut pandang yang baru buat teman-teman juga. Semenjak beberapa bulan yang lalu nih, yang saya amati, ada aja kasus viral orang yang marah-marah dengan kemarahan yang meluap-luap. Padahal kalau kita lihat, sumber permasalahannya hanyalah sebuah hal yang sepele. Pertama, ada beberapa kasus orang yang marah-marah terkait pesanan COD-nya yang salah. Mungkin yang paling viral itu kasus ibu-ibu yang blok-goblok itu ya, yang dia marah-marah sama kurirnya karena pesanan salah. Nah itu kan menurut saya itu marahnya lebay banget ya. Bahkan ada juga yang karena pesanannya salah, customer ini sampai mengeluarkan benda tajam ketika marah sama kurirnya. Ngeri ya. Dan kasus yang kedua yaitu ibu-ibu yang marah-marah luar biasa ketika ditegur karena dia nggak pakai masker. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang viral belakangan ini karena kemarahan yang gak terkontrol. Bahkan kasus-kasus kejahatan dan pembunuhan yang hanya karena rasa kesal atau sakit hati sekarang juga saya lihat semakin marak terjadi. Yang kalau dilihat-lihat sebenarnya ini semua, kalau menurut saya ini balik lagi ke kesalahan dari mereka sendiri ya. Tapi tanpa mereka mau introspeksi diri terlebih dahulu, mereka malah marah-marah dan menyalahkan orang lain ataupun juga menyalahkan kondisi. Jadi saat ini saya melihat dunia kok kayak seperti sedang mengalami chaos gitu. Dan saya rasa ini juga hal-hal tersebut adalah manifestasi dari energi atau aura tense yang saya sebutkan di awal tadi. Karena ketika seseorang sedang berada dalam tekanan yang berat, hal ini akan memaksa kondisi emosional yang sedang ada di dalam dirinya itu untuk malah jadi keluar secara berlebihan. Dan dari yang saya amati, ada dua kondisi utama yang sering muncul belakangan ini, yaitu yang pertama kemarahan, yang kedua adalah ketakutan atau kekhawatiran. Untuk kemarahan, ini biasanya karena di dalam diri seseorang itu sudah ada kemarahan yang terpendam di dalam dirinya. Jadi ketika ada suatu momen kecil saja yang memicu kemarahan itu muncul, maka dia akan marah dengan meluap-luap dan meledak-ledak. Untuk yang kedua, untuk ketakutan dan kekhawatiran, ini biasanya orang yang memang di dalam dirinya dia sudah memiliki ketakutan atau kekhawatiran. Tapi semenjak adanya pandemi, malah membuat si kekhawatiran atau ketakutan itu menjadi semakin berlebihan gitu. Sehingga akhirnya menimbulkan yang namanya anxiety atau panic attack. Apa ada dari antara teman-teman yang juga lagi mengalami hal yang sama, si anxiety atau panic attack ini? Semoga kalian bisa cepat menyelesaikannya ya. Lalu, jadi sebenarnya apa sih pesan semesta yang mau disampaikan kepada kita melalui semua kejadian ini? Menurut saya ada dua hal yang semesta ingin ingatkan kepada saya dan juga kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah untuk kembali memperbaiki kondisi di dalam diri kita dan kondisi pada hubungan-hubungan di kehidupan kita. Dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dan lain-lain gitu. Maksudnya ini gimana ya? Jadi gini, adanya work from home memaksa kita untuk banyak berada di rumah.
keadaan-keadaan yang dimana sebelumnya kita sering menghindar atau merasa nggak punya waktu untuk menyelesaikannya, untuk menghadapinya karena kita bekerja di luar, sekarang kita dipaksa untuk terus-menerus bertemu dengan orang tersebut. Dan konflik-konflik yang sebelumnya terpendam, entah di dalam diri atau hubungannya dengan orang lain, akhirnya sekarang kembali ke permukaan dan minta untuk diselesaikan. Dan apa yang memang sudah nggak sehat sebelumnya, banyak yang ujungnya malah berakhir dengan pertikaian atau perceraian. Termasuk juga ditambah dengan adanya kondisi tekanan yang berat yang tadi ya, sehingga memunculkan emosi-emosi juga membuat semakin tinggi tingkat pertikaiannya. Jadi di sini saya melihatnya apa yang selama ini seharusnya kita benahi namun masih belum dilakukan atau belum bisa kita selesaikan, sekarang saatnya untuk direnungkan kembali dan diperbaiki. Berdamai dengan diri dan berdamai dengan orang-orang sekitar. Pesan yang kedua adalah untuk berbaik hatilah kepada sesama, dan ini juga ada hubungannya dengan pesan yang pertama tadi. Memang saat ini terjadi perubahan yang besar-besaran dalam sebagian besar aspek kehidupan kita. Dan semua orang juga sedang mengalami kesulitan, sama seperti kita semua dan sama seperti kamu. Saya nggak bilang bahwa emosi marah, takut, khawatir kamu itu nggak nyata dan nggak ada. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah orang lain juga sama-sama sedang menghadapi kesulitannya, seperti kamu. Jadi berbaik hatilah, berempatilah kepada sesama. Belajarlah untuk mengendalikan emosi, belajar menyampaikan pendapat kita dengan baik, belajar berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri, dengan orang lain, lalu untuk memperbaiki relasi dengan orang-orang terdekat, belajar lebih memahami diri sendiri, dan sebagainya. Dan toh, kalau kita hanya terus mengeluhkan keadaan ini, itu juga nggak akan membawa kita kemana-mana kan? Nggak akan juga membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan juga dengan kita melampiaskan kemarahan kita kepada orang lain, juga tetap nggak mengubah hidup dan kondisimu menjadi lebih baik, malah biasanya malah menimbulkan konflik yang lebih banyak lagi. Tapi juga jangan kita hanya menjadi korban aja dari kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kita perlu melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Karena hal-hal baik hanya akan terjadi kalau kita sendiri mau melakukan tindakan untuk mengatasinya. Contoh gampangnya, kalau misalnya nih kita lagi sakit perut nih karena mau buang air. Terus kita perlu melakukan apa nih supaya si sakit perut ini terselesaikan? Apakah kita hanya mengeluh sakit, pokoknya perut aku sakit, atau kita bangkit dan bergerak ke kamar mandi untuk membuang air itu tersebut? Walaupun kamu udah tahu jawabannya nih, tapi kalau kamu nggak mau bangkit dan bergerak ke kamar mandi, ya sakit perutnya juga nggak akan hilang-hilang, betul nggak? Dan sebenarnya pada dasarnya kita semua pasti pengen punya kadar kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang damai dan bahagia. Dan justru menurut saya dengan adanya momen ini justru mengajak kita untuk kembali membangun hidup kita yang lebih baik ke depannya. Ya seperti yang saya ceritakan, dengan mulai mengenali diri kita lebih jauh, dengan mengetahui apa yang kita suka, kita nggak suka, apa yang baik dan gak baik buat kita. Terus belajar juga untuk menyampaikan apa yang sebenarnya kamu rasakan di dalam hati kamu. Menyampaikannya bukan dengan marah-marah ya, tapi dengan membuat pengertian kepada orang lain. Lalu memberanikan diri juga untuk berkata tidak pada hal-hal yang gak baik bagi dirimu, bagi mental dan tubuhmu. Juga perlu untuk membangun kembali relasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekatmu dan berbaik hati juga kepada mereka dan kepada teman-teman kita sesama yang lain. Dan yang paling penting menurut saya di sini tentu aja untuk menjaga kesehatan tubuh dan mentalmu, untuk bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Kalau kamu butuh bantuan untuk melepaskan bebanmu, jangan malu untuk kamu menyampaikannya. Mintalah bantuan
pada orang-orang terdekatmu yang bisa kamu percaya. Bahkan kalau kamu perlu, bisa bertemu dengan tenaga profesional untuk mengatasi permasalahan kamu. Saya merasa ini adalah momen yang penting dan urgent banget bagi kita semua untuk mau nggak mau kita perlu untuk menata ulang diri dan kehidupan kita yang selama ini mungkin kita acuhkan. Dan saya percaya kalau kita semua bisa melewati momen chaos ini dengan baik, saling berbaik hati satu dengan yang lain, mengatasi juga permasalahan-permasalahan kita dengan lebih baik, kedepannya kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik dan kita akan bisa lebih tenang dalam menjalani berbagai kendala kehidupannya. Karena kalau yang berat aja ini bisa, pasti yang lebih gampang juga bisa. Oke teman-teman, segitu dulu apa yang bisa saya sharing hari ini. Semoga apa yang saya share ini bisa membawa kita semua ke kondisi diri yang lebih baik ke depannya, dan semoga kita semua dalam kondisi baik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.